Kamu mengambil keputusan yang salah, Natasha. Kamu jahat. Kamu menceritakan semua hal tadi pada Revan. Apa kamu gak lihat kepedihan di matanya? Kamu berharap Revan akan bereaksi seperti apa? Hah? Tetap ramah? Tetap romantis sama kamu? Setelah apa yang kamu katakan kepadanya? Tadi kamu telah menuduh ayahnya sebagai seorang pemerkosa, seorang pembunuh. Dan kamu sekarang berharap kalau Revan akan setuju dengan kamu. Natasha, Pak Lukman yang kamu sebut-sebut itu adalah ayah kandungnya Revan. Sejak dulu, kamu memang bodoh, Revan. Sepanjang hidup kamu menunggu saat-saat seperti ini. Setiap detik, kamu berharap dia akan kembali. Tiara, kamu akan kembali. Dia percaya sama kamu. Dia memberitahu semua kepedihan yang dia alami. Tapi brengseknya, kamu malah gak percaya sama dia. Tiara, nggak ada tempat untuk wanita lain di hati aku selain kamu. Sejak awal hanya ada kamu. Selama bertahun-tahun aku berharap kamu kembali. Hati aku, jiwa aku ingin sekali percaya sama kamu, Tiara. Tapi pikiran aku percaya kalau papa aku nggak bersalah. Tiara, aku janji sekali lagi sama kamu. Aku akan membantu kamu untuk menemukan mama kamu. Dengan menemukan mama kamu, aku juga bisa buktikan sama kamu kalau papa aku hanya korban dari keluarga Saputra. Jadi, sampai aku menemukan apa kamu yang benar tentang papa aku atau aku yang benar. Aku pikir kita harus saling menjauh satu sama lain. Di sana. Ayo cepat. Siapa? Ayo cepat. Kemana mereka? Kalian cari siapapun yang ada di dalam sana. Cepat, cari sampai dapat. Dan bawa ke sini. Siapa? Maaf, Pak Lukman. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya apa yang mereka incar dari Bapak? Apa mau mereka? Sampai mereka berani menculik Bapak. Yang pasti, keluarga besar Hendra Saputra punya musuh di luar sana. Mereka yang menyerang saya di restoran dan yang menyerang istri saya.
Dan mereka juga yang mencuri surat tanah milik para petani. Semuanya ini saling berkaitan, Erik. Dan yang jelas, mereka ingin menghancurkan keluarga besar Hendra Saputra. Erik, kita harus cari tahu mereka dan temukan mereka. Kalau Bapak ingin saya menangkap siapa yang menyerang Bapak, Bapak harus kasih tahu saya dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya harus tahu apa motif mereka. Tapi kalau Bapak nggak cerita, bagaimana bisa saya menangkap mereka? Mereka. Lapor, Pak. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Tidak ada barang apapun juga di dalam sini, semuanya kosong. Bersih. Tanpa ada jejak yang tersisa. Kemana mereka? Erik, antar saya ke rumah Revan. Rumah Revan. Pak, maaf tapi menurut saya Bapak lebih baik langsung pulang dengan kawalan kami, Pak. Karena yang saya takutkan, musuh Bapak masih ada di sekitar sini. Kamu dengar perintah saya kan? Ayo. Siap. Ayo Erik, cepat. Sebaiknya kalian langsung pulang aja. Bapak yakin? Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa lagi gimana, Pak? Di sini aman. Orang-orang di sekitar sini tahu saya orang tuanya Revan. Apa kami diperbolehkan untuk jaga-jaga di sekitar sini aja, Pak? Kamu dengar perintah saya kan? Langsung pulang. Siap, Pak. Van, makasih ya. Kamu tadi udah nyelamatin Papa. Papa nggak tahu kalau kamu nggak ada. Papa nggak tahu apa yang terjadi sama Papa. Gimana? Kamu sudah menangkap yang menculik Papa? Siapa orangnya? Siapa yang menculik Papa, Van? Aku harus jawab ya atau enggak. Van, ada yang berhasil kamu tangkap. Kamu interogasi. Ada. Siapa mereka? Aku sudah berusaha, tapi mereka lolos. Tapi sebenarnya mereka mau apa dari Papa? Apa mereka bilang sesuatu sama Papa? Mereka itu ingin tahu suatu tempat. Maksud Papa, mereka ingin tahu tentang bisnis judi dan juga prostitusi milik opa kamu. Ya, seperti biasa, Van. Bisnis opa kamu selalu membawa Papa masuk ke masalah yang besar. Papa sepertinya sembunyi sesuatu. Tadi sepertinya Papa nyaris cerita yang sebenarnya. Dan dia berbohong. Apa jangan-jangan Tiara memang betul? Papa memang seorang pemerkosa, penculik, dan pembunuh. Apa betul Papa selama ini menyekap Tante Rizka? Aku harus cari tahu. Pak, udah malam. Aku anterin pulang ya. Di sini sudah nggak aman.
Waktu aku masuk ke gudang yang Bapak iskap itu, aku dengar seorang tanya sama Papa tentang seorang wanita. Siapa wanita yang mereka maksud, Pak? Gimana ya Papa harus jelaskan semua ini sama kamu? Yang Papa sendiri juga nggak tahu. Yang jelas, Papa melakukan semua ini karena dosa Opa kamu. Dan sekarang Opa Hendra terbaring koma di rumah sakit dengan semua rahasia hitamnya. Mereka yang menculik Papa ingin tahu sebuah informasi yang Papa sendiri nggak tahu. Papa? Revan? Makasih ya, udah ngantar Papa. Apa yang Papa lakukan? Kok tiba-tiba sayang-sayangan sama anak brengsek itu? Iya, Pak. Papa, Aldo mau nanya. Seharian ini apa yang Papa lakuin? Mungkin Papa lupa kalau Opa masih koma di rumah sakit. Tapi apa yang Papa lakuin? Papa sibuk sayang-sayangan sama anak brengsek itu. Anak brengsek itu, saudara kandung kamu. Katakan sama dia. Udah saatnya kamu kasih tahu yang sebenarnya sama Aldo. Anak brengsek yang tadi kamu bilang itu bukan saudara kandungnya Aldo. Revan bukan darah daging Saputra. Dia cuma anak haram dari salah satu pelacur papa kamu. Opa cuma kasihan sama dia dan membesarkan dia seperti darah dagingnya. Tapi ternyata kita sudah memelihara ular di dalam rumah kita. Pak, Mah, jadi bertahun-tahun kalian merahasiakan ini. Kalian merahasiakan kalau Revan itu bukan saudara kandung aku. Kamu dengar baik-baik ya. Dia saudara kamu. Dia putra Papa. Putra kandung Papa. Putra dari kekasih Papa. Cinta sejati Papa. Gak, Pak. Selama ini Aldo menahan diri, Pak. Aldo menahan diri karena Aldo berpikir kalau Revan itu masih berdarah Saputra. Tapi ternyata enggak. Hari ini, Aldo berpikir kalau Revan adalah musuh Aldo. Dan sampai kapanpun, Revan adalah musuh Aldo. Dia bukan musuh kamu. Enggak. Aldo. Aldo. Puas kamu sekarang? Hah? Puas kan? Ini yang kamu inginkan. Supaya mereka bermusuhan terus. Berantakan semuanya. Kamu ingat baik-baik ya. Di antara kita ada musuh yang menyelinap. Dan apapun yang terjadi sama keluarga Saputra, itu bukan suatu yang kebetulan. Ada orang yang menyerang aku hari ini. Mereka tahu masa lalu kita. Hari ini, aku diculik beberapa preman. Mereka menanyakan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluarga Darmawan? Di luar sana, ada seseorang yang sedang mengincar keluarga besar Saputra. Dan musuh kita itu sekarang berada di kota ini. Aku cuma melakukan yang terbaik, Mas. Aku udah menutupi semua kekacauan yang kamu bikin. Tapi aku nggak pernah meminta kamu untuk membunuh orang. Kalau begitu kamu harus tahan semua nafsu bejat kamu, Mas. Aku nggak bisa ngeliat kamu sama wanita lain. Kamu terus menghindar aku. Apa kurang aku? Besok aku akan beresin semua masalah kamu. Irwansyah akan siap mengorbankan diri buat kamu. Orang kesetiaan keluarga aku, keluarga besar aku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Dengar kamu, Mas.